Setiap bencana menyisakan jejak, tapi tidak semua jejak terlihat jelas di peta. Ada luka yang mengendap dalam tanah dan tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah direncanakan. 29 Mei 2006, pukul 5 pagi. Sebuah semburan muncul dari dalam tanah di desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Air, lumpur panas, dan gas menyembur dari sumur pengeboran milik PT Lapindo Berantas. Awalnya hanya satu titik, tapi semburan itu terus membesar dan tak bisa dihentikan. Hari demi hari, lumpur panas itu menjalar sejauh mata memandang, membanjiri rumah, sekolah, masjid, sawah, pabrik, dan jalan raya. Satu persatu desa tenggelam. 16 desa lenyap. Lebih dari 30.000 jiwa harus diungsikan. Ratusan rumah retak, jalur kereta utama putus, tol Porong lumpuh, ekonomi Jawa Timur terguncang. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang bisa memastikan kapan semburan itu akan berhenti. 2 bulan setelah kejadian, volume semburan mencapai 100.000 meter kubik lumpur per hari. Lumpur tak hanya menenggelamkan tanah, tapi juga harapan. Pemerintah dan para ahli menyebut ini sebagai bencana non-alam terbesar di Asia Tenggara. Sebuah bencana industri yang memicu debat panjang. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah ini murni kesalahan manusia atau gejala alam yang tak bisa ditebak? Namun, waktu terus berjalan, lumpur terus menyembur, dan di tengah genangan luas itu muncul sebuah fenomena yang tak terduga, yaitu lahirnya sebuah pulau. Tidak ada yang tahu pasti kapan daratan itu mulai muncul. Lama-kelamaan, tumpuk sedimen lumpur mengering, menciptakan sebuah lahan baru, terasing, tak terpetakan, yang perlahan dikenal sebagai Pulau Lucy. Film ini akan menyusuri sisi lain dari bencana yang pernah mengguncang negeri ini. Kita akan mendekati Pulau Lucy, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang tumbuh di atas tanah yang dulu mengubur kehidupan. Bayangkan sebuah pulau yang tak pernah ada di peta masa lalu, tiba-tiba muncul dari bencana yang menenggelamkan ratusan rumah dan harapan. Tapi, mungkinkah dari kehancuran tumbuh harapan baru? Apakah manusia bisa berdamai dengan alam dan mengubah luka menjadi kehidupan? Pulau Lucy lahir dari bencana yang mengguncang tanah Jawa. Lumpur panas yang menyembur sebagai simbol keserakahan manusia. Mengalir melalui muara Sungai Porong, mengendap dan membentuk daratan.
dan menciptakan ekosistem baru. Untuk Pulau Lusi itu Mbak dibentuk dari sedimen lapindo yang dibuang ke Sungai Porong yang melalui Sungai Brantas ini. Nah, itu kenapa kok dibentuk Pulau Lusi? Itu memang sedimennya kan luar biasa banyaknya. Akhirnya apa? Biar tidak terjadi pendangkalan di sungai ini sepanjang dari Sungai Porong sampai ke Muara. Akhirnya endapan atau sedimennya itu dijadikan satu, dibentuklah Pulau Lusi itu. Tak mudah dijangkau, tapi justru disitulah keunikannya. Pulau ini kini menjadi bagian dari wisata Bahari Telocor, sebuah tempat yang dulu tak terpikir bisa tumbuh kehidupan. Siapa sangka dari bencana akan lahir kehidupan baru. Pulau Lusi kini menjadi rumah bagi mangrove, burung-burung, ikan-ikan yang sebelumnya tak pernah ada di kawasan ini. Menurut saya, Pulau Lusi adalah suatu fenomena alam yang sangat unik, di mana awalnya bencana lumpur lapindo ini membawa kerusakan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Namun dari peristiwa itu justru lahir sebuah ekosistem baru, di mana pulau yang terbentuk dari lumpur lapindo ini kini tumbuh subur dengan adanya hutan mangrove dan berbagai kehidupan laut. Lalu keberadaan ekosistem ini juga membuka peluang besar bagi masyarakat yang ada di sekitar Pulau Lusi ini, terutama di bidang pariwisata yang tidak hanya menjadi destinasi atau wisata baru, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Nah, dari hal itu kita dapat melihat bagaimana bukti nyata manusia dan alam saling beradaptasi satu dengan yang lain. Bencana yang dahulu melanda, kini membawa berkah, membuka lembaran baru bagi masyarakat sekitar. Adanya Pulau Lusi itu termasuk masyarakat sini termasuk terangkatlah ekonominya kan buat wisata gitu. Penjual, pedagang itu ya berkembang lah. Ya alhamdulillah anak Pulau Lusi iku rame. Jadi dampak nang warga iku ya menguntungkan. Harapan masyarakat sini itu Ya lek iso iku ya dibangun. Jadi cek luwe apik, cek luwe apa jenenge menarik nang pengunjung. Masalah adanya pulau dapat lumpur ini ya termasuk jadi destinasi wisata. Pengunjung kebanyakan tanya di Pulau Lusi ada apa. Nah, di Pulau Lusi ini kan jadi konservasi mangrove. Berbagai macam jenis mangrove itu ditanam memang di sini dimulai 2013 kita mulai penanaman mangrove itu dari Dinas Perikanan sama Dinas Kelautan. Penanaman pertama ada 15.000 pohon, terus berangsur-angsur sampai 2017 itu kurang lebih hampir 250
pohon yang ditanam seluas 94 hektar itu. Dengan adanya Pulau Lusi itu otomatis ekosistem yang terbentuk di sana semakin baik. Ya, contoh kenapa kemarin mungkin belum ada Pulau Lusi, orang-orang yang mencari kepiting itu kan mungkin jauh sampai ke laut tengah. Sekarang mungkin jadi sekitar pulau itu sudah banyak mencari situ. Pulau ini bukan hanya tentang bencana dan kehidupan baru, tapi juga tentang perenungan akan tanggung jawab manusia terhadap alam. Pas pertama kali dengar Pulau Lusi ini, aku kira cuma daratan biasa. Tapi siapa sangka di balik terbentuknya pulau ini ada cerita panjang yang diserumuti luka orang-orang yang kehilangan rumah bahkan arah hidupnya. Bayangin aja, lumpur panas yang setiap harinya menyembur tanpa henti kini bisa tumbuh mangrove secara subur, menciptakan ekosistem baru, dan ikan-ikan bisa berkembang biak lagi. Alam itu sabar ya, dia nggak marah, dia nggak ngeluh, dia tumbuh secara perlahan, padahal manusia yang membuat dia luka dulu. Pulau ini ngasih banyak pelajaran buat manusia. Kita memang nggak bisa merubah masa lalu yang sudah terjadi, tapi kita bisa memilih cara kita melihatnya. Kita bisa merawat sisa-sisa yang ada, kita bisa memulai ulang dengan cara menanami pohon bakau di sekitaran pulau. Dan kadang dari tempat yang dulunya paling gelap justru bisa tumbuh harapan. Menurutku Pulau Lusi ini itu unik banget. Karena nggak semua orang tahu kalau pulau ini terbentuk dari bencana lumpur lapindo. Mungkin awalnya orang-orang mengira kalau ini tuh bencana yang besar. Tapi siapa sangka dari situ malah muncul pulau baru yang memiliki banyak potensi. Kayak sekarang bisa dijadikan edukasi tentang lingkungan, wisata alam, bahkan tempat penelitian. Aku pribadi berharap Pulau Lusi ini bisa ditingkatkan dan dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Bukan cuma jadi tempat indah yang dikunjungi, tetapi bisa menjadi simbol bahwa dari hal buruk pun bisa muncul harapan dan manfaat. Masyarakat sekitar juga bisa dilibatkan lebih maksimal lagi agar dampaknya bisa lebih berasa ke lingkungan sekitar. Semoga kedepannya Pulau Lusi bisa makin dikenal di Sidoarjo ataupun Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional dan internasional. Kami datang bukan hanya untuk menonton pulau ini, tapi untuk mendengarkan ceritanya. Dan dalam diamnya, kami menemukan pesan tentang luka, tentang ketabahan, dan tentang bagaimana alam selalu punya cara untuk memulai ulang. Kita mungkin tak bisa menghapus yang sudah terjadi, tapi kita bisa memilih mengingat, merawat, dan tidak mengulang. Pulau Lusi bukan sekadar daratan baru. Ia adalah ruang belajar paling jujur jika kita benar-benar mau mendengar.